Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku Salma Ocha. Di video kali ini aku masih menjelaskan tentang bagaimana cara menggunakan AutoCAD. Nah, bedanya di video kali ini kita akan memfokuskan kepada pengaplikasian dari ilmu-ilmu yang telah kita pelajari kemarin. Dari toolbar draw, seperti bagaimana cara membuat garis, cara membuat bangun datar, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita sudah punya dua contoh penerapan yang akan kita coba gambar. Nah, yang pertama di sini ada gambar kusen pintu dan yang kedua ada fondasi. Oke, jadi untuk contoh gambar yang pertama, di sini kita akan membuat kusen pintu. Di sini kita fokuskan untuk yang kusen, kita fokuskan menggunakan draw. Jadi kita belum menggunakan modify. Kita akan membuatnya secara manual. Untuk langkah pertama, di sini kita pakai rectangle untuk membuat kusennya. Kita menggunakan ukuran 5 x 15. Kemudian kita akan membuat kusen satunya yang sebelah kanan. Kita klik rectangle lagi, kita luruskan. Nah, di sini kita bisa masukkan langsung angka 80. Kita enter. Jadi otomatis dari kusen yang sebelah kiri dan ke kanan itu berjarak 80 cm. Seperti ini. Kemudian kita perlu membuat ini daun pintunya. Ini kita pakai polyline. Ukurannya lebarnya 4 dan tingginya 80. Seperti ini. Kemudian yang terakhir kita harus membuat garis lengkung. Di sini aku mau pakai arch line. Di sini kita punya banyak pilihan bagaimana cara membuat garis lengkung. Tapi aku lebih nyaman pakai yang 3 point. Di poin yang pertama itu pintu bagian luar, bagian dalamnya, dan di sini. Seperti ini. Kusen yang kedua, dengan cara yang sama, jaraknya kira-kira aja. Misal biar rapi kita masukkan 15. Masukkan ukurannya 5 x 15. Nah, kemudian untuk daun pintunya yang kedua ini, kita bisa gunakan rectangle. Kenapa kita tadi pakai polyline, kenapa nggak pakai rectangle? Karena rectangle ini, cara menggambarnya adalah ke sisi yang positif saja, jadi ke kanan dan ke atas. Jadi ini ke kanan dan ke atas, seperti ini. Tetapi tadi kita menggambarnya yang di pintu pertama ini, dari sini tuh kita ke kiri dan ke atas, jadi belum bisa, kita pakai polyline. Tapi yang kedua ini kita bisa pakai rectangle langsung. 4 x 80. Seperti ini. Oke, kemudian kita akan membuat pintu lainnya dengan cara yang sama. Oke, jadi kita sudah membuat 4 kusen pintu seperti di contoh. Oke, jadi yang kedua di sini ada contoh pondasi. Nah, di sini kita bisa memulai start menggambarnya dari banyak sisi. Kalian bisa bikin luarnya dulu atau dalamnya dulu. Tapi aku mau buatnya dari dalam dulu. Sini, ini ukurannya 80. Enter. Kita buat garis untuk atasnya yang ini. Atasnya ini. Kita masukkan 40. Enter. Kita buat garis bantu. Nah, di sini kita akan memakai modify. Buat teman-teman yang
mungkin kurang paham atau kurang tahu tentang modify, bisa tonton video aku yang membahas tentang modify. Ini kita pindah ke sini, kemudian kita gabungkan ini trapesiumnya. Oke, kemudian step yang kedua, kita buat rectangle dengan ukuran ini. Oke, kemudian kita buat bagian bawahnya. Di sini ukurannya sudah tertera. Di sini 20, tapi ada dua bagian, jadi kita buat 15 dan 5. Oke, jika sudah seperti ini, kita akan buat yang bawah dulu deh. Bagian kecil ini, di sini lebarnya 70 dan tingginya 35. 35 itu kita bagi 2 jadi 20 dan 15. Nah, di sini aku ada cara baru, yaitu dengan offside. Tapi kita export dulu, kita X. Dan aku mau offside yang bawah. Dan kita klik, dan kita ketik offset, ya, offset. Terus kita masukkan distance atau jaraknya. Kita kan mau naikin garis yang ini, yang bawah ini, ke atas, setara dengan ini. Kita tinggal masukin 20, kita enter. Seperti ini, kemudian kita klik. Oke, kemudian kita akan coba buat temboknya ini. Kita buat aja langsung pakai rectangle 15 kali, tingginya sebenarnya terserah teman-teman, tapi aku mau pakai 50. Seperti ini. Kemudian kita akan buat bagian luarnya, kita buat sebelah kanan aja. Nah, di sini kan 18, kemudian tebal lantai itu biasanya 2, jadi 18 kurangi 2 itu 16, kemudian kita bagi 2, kita buat 6 dan 10. Kemudian kita gabungkan dari bagian ini yang bawah, lurus ke atas sampai menyentuh garis yang tadi kita offset. Kemudian ini kita trim. Nah, jadi seperti ini. Jangan lupa kita tutup bagian kanannya. Kita akan buat bagian temboknya. Jadi kita klik, kita explode dulu. Kemudian kita offset. Kita masukkan 1, enter. Masukkan ke bagian ini, dan yang ini juga. Seperti ini. Kita akan arsir dari atas. Di sini ada bata. Bata kemarin pakai arsiran ANSI 32. Klik. Kita atur skalanya. Kita pakai 20. Cukup. Dan kita arsir yang sini. Kita pakai untuk bagian paling atas, kita pakai solid. Kemudian bawahnya itu ada beton, kita pakai archcon. Ini archcon. Masukkan atas, kita masukkan arsirannya. Oh, mohon maaf teman-teman. Ternyata tadi garis yang di sini tuh tidak perlu kita hapus. Jadi kita harus offset bagian ini. Nah, seperti ini yang benar teman-teman.
kita lanjut, kita masukkan tadi arsiran pasir, arsen di sini. Nah, seperti ini. Kemudian yang ini kita masukkan arsiran line atau garis. Dan kita ubah angle-nya jadi 90 derajat. Enter seperti ini. Kemudian kita masukkan di sini arsiran batu kali, yaitu pakai gravel. Seperti ini. Kemudian di bagian bawahnya, sini kita juga ada arsiran beton. Dan di bagian kanan kirinya itu ada arsiran kita pakai line tadi. Seperti ini. Di sini di bagian bawah ini ada arsiran pasir. Dan untuk bagian atasnya itu kita pakai elips. Kita akan masukkan ini dulu. Nah, kita buat elips di bagian sini. Nah, di sini aku lebih nyaman pakai ini, axis N, karena kita biar yang pertama kan pakai diameter dulu. Jadi kita klik seperti ini. Nah, kita mungkin lebarnya kita pakai 3,5. Nah, seperti ini. Kemudian kita langsung copy. Oke, jika sudah seperti ini, bagian yang lebih dari kotaknya ini, dari persegi panjangnya bisa kita trim. Kita hapus seperti ini. Nah, jadi untuk membuat bagian kirinya ini, kita tidak perlu kerja 2 kali. Untuk mempersingkat waktu, kita tinggal klik ini, kita grup ya. Jadi grup itu kita pilih, kemudian kita klik G untuk grup ini. Seperti itu. Nah, jadi tinggal kita blok, dan kita klik mirror. Kita pilih tengah sini, enter dulu. Nah, di sini ada bagian hilang, berarti garis yang ini tidak ikut ke grup. Kita harus ulangi lagi. Kita klik, kita pencet no, biar yang bagian kanan tidak hilang. Nah, seperti ini. Oke, jadi setelah kita sudah punya fondasi seperti ini, kita tinggal membuat bagian tengah ini. Nah, tadi aku udah trial and error coba beberapa kali, dan ternyata di settinganku objek snap-on-nya belum ada yang nyala, jadi susah untuk membuatnya. Kita akan ulang. Oke, setelah seperti ini, kita offset dia agar terbuat garis di dalamnya. Kita klik offset. Kita masukkan angkanya 0,8. Kita enter. Klik seperti ini. Kemudian, step selanjutnya kita perlu lingkaran dengan radius 0,4. Kita taruh ini di sudut sebelah kiri atas. Oke, seperti ini. Kemudian kita buat lingkaran kedua dengan radius 1,2. Seperti ini. Jika kita sudah punya di satu titik, kita tinggal mirror agar lingkaran tersebut ada di setiap titiknya.
Jika sudah seperti ini, kita buat di sini sisa lengkukan besi seperti yang dicontoh. Ini tebalnya sama seperti tebal yang bagian atas ini, yaitu 0,8. Oke, jika sudah seperti ini, kita tinggal mengtrim atau menghapus garis-garis yang tidak perlu dan mengarsir dia menggunakan solid. Oke, jika sudah kita hapus seperti ini, kita tinggal hatch atau kita arsir dengan solid. Oke, sepertinya itu aja yang bisa aku sharing ke teman-teman semua. Sekian dan terima kasih.